Di awal film memperlihatkan dua orang gadis remaja yang sedang menonton televisi. Mereka berdua adalah Katie dan Becca. Katie lalu menjelaskan dampak buruk dari televisi yang dimana gelombang elektromagnetik yang dipancarkan televisi dapat menyebabkan manusia kehilangan sel otak 10 kali lebih banyak. Sebenarnya perusahaan televisi mengetahui hal ini, namun mereka menyembunyikannya untuk menaikkan penjualan. Becca yang tidak tertarik dengan cerita itu, dia lalu bercerita tentang sebuah video kaset yang dimana setelah menontonnya maka secara otomatis telepon kita akan berdering dan di saat kita mengangkatnya ada seseorang yang berbicara dan memberitahu bahwa kau akan mati dalam 7 hari ke depan. Katie lalu berkata bahwa dia dan pacarnya yang bernama Josh menonton film tersebut 7 hari yang lalu di saat liburan bersama teman-teman Josh. Dan benar saja, setelah menonton video kaset itu mereka mendapatkan telepon yang mengatakan bahwa mereka akan mati 7 hari ke depan. Kejadian tersebut adalah seminggu yang lalu tepat di malam hari. Itu berarti malam ini adalah waktu terakhir Katie. Tak beberapa lama kemudian telepon di rumah itu pun berbering. Mereka berdua lalu turun dan Becca pun memberanikan diri mengangkat telepon itu. Ternyata yang menelponnya adalah ibunya Katie. Di saat Katie sedang bertelepon, tiba-tiba televisi di ruangan bawah menyala dengan sendirinya. Tetapi Katie mengira kalau Becca sedang mengerjainya. Dia kemudian mematikan televisi itu dan setelah dimatikan televisi tersebut malah kembali menyala. Katie yang mulai merasa ketakutan lalu mencabut kabel televisi itu. Dia mulai merasakan hal aneh di rumah itu. Karena merasa takut, dia pun mencari Betty ke lantai atas. Tapi tiba-tiba dan film ini pun baru saja dimulai. Beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan seseorang anak laki-laki yang bernama Aiden. Dia adalah sepupunya Katie yang kita lihat tewas di scene awal. Kemudian kita juga diperkenalkan dengan ibunya Aiden yang bernama Rachel. Dia datang ke sekolah untuk menjemput Aiden. Gurunya Aiden memberitahu pada Rachel bahwa belakangan ini Aiden sering melukis gambar-gambar aneh. Rachel lalu berkata bahwa yang digambar Aiden adalah Katie. Menurut Rachel itu adalah cara anaknya mengungkapkan kesedihan karena telah kehilangan sepupunya tepat 3 hari yang lalu. Di saat menjelang tidur kita dapat melihat kalau hubungan antara ibu dan anak ini tidak begitu baik. Hal itu disebabkan karena Rachel yang sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk anaknya. Aiden lalu bertanya kepada ibunya kapan dia akan mati. Tapi ibunya yang heran itu pun berkata tidak ada seseorang di dunia ini yang tahu kapan dia mati. Aiden lalu menjawab bahwa Katie tahu kapan dia mati karena sebelum dia mati dia memberitahukannya kepada Aiden. Keesokan harinya Aiden dan ibunya pergi ke pemakaman Katie dan di sana Rachel bertemu dengan ibunya Katie. Ternyata dokter yang mengotopsi mayat Katie tidak menemukan apa penyebab kematian Katie yang begitu misterius. Ibu Katie pun sempat mencari informasi di internet, namun tidak ada satupun berita di internet yang kasusnya sama seperti Katie. Ibunya Katie kemudian meminta kepada Rachel untuk menyelidiki penyebab kematian Katie, yang dimana kematian Katie ini dirasa sangat janggal. Ketika di luar rumah, Rachel menemui teman-teman Katie yang sedang membicarakan Becca. Ternyata Becca ini sekarang sedang berada di rumah sakit jiwa. Salah satu teman pria Katie pun berkata bahwa kematian Katie mungkin disebabkan kaset video yang ditontonnya. Ternyata kejadian serupa juga dialami oleh pacar Katie yaitu Josh yang juga tewas di waktu yang sama dengan Katie. Tapi bedanya Josh melompat dari apartemennya pada pukul 10 malam. Rachel lalu memeriksa kamar Katie dan menemukan sebuah album foto, tetapi semua wajah di foto tersebut sudah dicoret sehingga wajah mereka tidak bisa dikenali lagi. Rachel pun kemudian mencetak ulang foto tersebut yang dimana foto itu merupakan foto Katie bersama Josh dan juga teman-temannya yang lainnya. Perhatian Rachel pun tertuju pada satu foto yang cukup aneh karena wajah dari orang-orang di foto tersebut. Rachel pun kemudian mencari tahu keberadaan orang di foto tersebut. Namun ternyata orang di foto itu semuanya telah tewas. Dan berita kematian tewas mereka pun dimuat di koran. Mereka tewas pada hari dan jam yang sama seperti Josh. Dan kedua orang temannya lagi tewas akibat kecelakaan mobil.
Beberapa hari setelahnya, Rachel lalu pergi ke sebuah penginapan yang dimana itu adalah tempat Katie dan Josh temannya berlibur. Rachel pun mendatangi tempat tersebut dan setibanya di sana, Rachel bertanya kepada pemilik penginapan tentang kelompok remaja yang pernah datang ke tempat itu. Pria tersebut lalu menunjukkan kabin tempat mereka menginap. Pemilik kabin itu berkata kalau Katie dan temannya pernah mengeluh soal sinyal televisi di tempat itu yang tidak terlalu bagus. Pemilik penginapan yang mengetahui hal itu lalu menyediakan pemutar kaset di setiap kabinnya agar pengunjung di sana bisa menonton video kaset. Di sana juga terlihat berbagai macam kaset video dan perhatian Rachel pun tiba-tiba tertuju pada sebuah kaset video. Rachel yang ingin menyelidikinya lebih lanjut, ia lalu memutuskan untuk menginap di sana, di kabin yang sama persis yang dulu ditempati oleh Katie dan temannya. Rachel yang penasaran dengan isi kaset video itu pun lalu memutarnya. Di awal video itu terlihat sebuah gambar cincin, lalu dilanjutkan dengan genangan air dan berganti lagi dengan video bangku kosong. Kemudian terlihat seorang wanita yang sedang menyisir rambutnya di depan cermin dan seperti sedang melihat ke arah kamera. Padahal kalau kita analisa dengan sesama, tidak ada pantulan kamera yang terlihat di cermin itu. Film itu lalu berpindah ke gambar seorang pria, lalu kembali lagi ke wanita tadi seperti melihat ke arah kamera. Kemudian seorang wanita yang bunuh diri dari atas tebing dan diairi dengan gambar sebuah sumur. Ternyata benar saja, setelah menonton video itu, telepon di kabin tersebut berdering dan seseorang di telepon itu berkata 7 hari kemudian Rachel akan mati. Rachel pun akhirnya pulang ke rumahnya tepat 1 hari sejak pertama ia menonton kaset video itu. Rachel kemudian bertemu mantan kekasihnya yang bernama Noah. Rachel lalu memintanya untuk memotret dirinya dan hasilnya sama seperti foto dari 4 orang sebelumnya. Noah yang tidak percaya kalau sebuah kaset bisa membunuh orang, ia pun menonton kaset tersebut. Dan kejadian serupa pun terulang kembali setelah Noah menontonnya. Telepon di rumah itu pun berdering namun Rachel tidak mengangkatnya. Rachel kemudian pergi ke kantor dan masuk ke ruang audio untuk membuat salinan dari kaset tersebut. Di sana terlihat jalur waktu di kaset itu tidak beraturan. Keesokan harinya Rachel menemui Noah dan memberikan salinan kaset itu kepadanya. Mereka pun memeriksa video itu dan Noah semakin merasa ada yang aneh dengan video tersebut. Kemudian asisten Noah datang dan mengajaknya untuk menonton video tersebut. Namun di sini Rachel terlihat cemburu dengan sikap mereka. Dia lantas mengambil kaset itu dan memutuskan untuk menyelidiknya seorang diri. Di hari ketiga setelah menonton kaset video itu, Rachel lalu datang ke rumah sakit jiwa tempat Becca dirawat. Di sana dia bertanya pada Becca tentang bagaimana Katie meninggal dan apa sebenarnya yang telah terjadi kepadanya. Sebelumnya Becca yang awalnya hanya diam, tiba-tiba dia berbicara dan berkata kepada Rachel bahwa kau akan tahu sendiri, tetapi tidak sekarang, melainkan 4 hari lagi. Mendengar jawaban Becca, Rachel pun kaget dan bertanya-tanya bagaimana mungkin Becca bisa tahu Rachel hanya memiliki waktu tinggal 4 hari lagi. Sepulangnya dari rumah sakit jiwa, Rachel lalu datang ke bagian perfilman untuk menyelidiki tentang kaset video itu. Di sana ia mencetak gambar-gambar yang terdapat di video tersebut. Kaset itu menampilkan video seekor lalat yang sedang terbang dan ternyata itu adalah lalat sungguhan. Di hari keempatnya, Rachel lalu mendatangi sebuah perpustakaan dan mencari informasi mengenai mercusuar yang dilihatnya di video. Sampai suatu saat dia mendapatkan lokasi keberadaan mercusuar tersebut, yaitu di Pulau Moskow. Saat di kantornya, Rachel pun mencari tahu lebih lanjut tentang Pulau Moskow. Dia mencetak gambar mercusuar yang terlihat ada 10 orang yang sedang berfoto di depan mercusuar tersebut. Salah satu dari mereka bernama Anna Morgan dan dia adalah seorang yang kita lihat di kaset video. Profesinya adalah penunggang kuda sekaligus pemilik peternakan kuda. Rachel lalu kembali lagi ke perpustakaan dan dia menemukan berita mengenai penyakit misterius yang menyerang peternakan kuda milik Anna. Penyakit tersebut membuat kuda bertingkah tidak normal yang menyebabkan kuda-kuda tersebut melompat ke dalam laut dan mati tenggelam. Tetapi anehnya setelah pemilik kuda tersebut yang bernama Anna Morgan bunuh diri, kuda-kuda di peternakan itu pulih dengan sendirinya. Sebelum kematian Anna Morgan juga sempat mengalami halusinasi. Hal tersebut membuat Anna menjadi
gila, dan setelahnya dia lalu melompat dari tebing persis seperti yang kita lihat di rekaman video tersebut. Di hari kelimanya ketika Noah sedang membeli rokok di sebuah market, dia melihat ke arah CCTV. Di sana dia melihat wajahnya sama seperti foto yang ada di Rachel. Kemudian scene berpindah ke rumah Rachel dan di sana terlihat dia baru saja pulang lalu membangunkan baby sisternya yang tertidur. Saat Rachel menelpon temannya, tiba-tiba dia tersedak sesuatu. Rachel kemudian mengalami halusinasi yang dimana dia berada di tepi laut. Rachel pun kemudian melihat ke salah satu ruangan dan ada seseorang wanita yang sedang duduk. Tiba-tiba dia terbangun dan sudah berada di kamarnya. Awalnya dia mengira itu hanya mimpi, namun saat dia melihat tangannya, dia tersadar kalau itu bukanlah mimpi. Khawatir dengan keadaan anaknya, dia pun melihat ke kamarnya, namun ternyata anaknya tidak berada di sana. Aiden ternyata baru saja selesai menonton video kaset itu, dan kejadian serupa pun terjadi, di mana setelah menonton video tersebut, telepon di rumah itu berdering tetapi tidak diangkat oleh Rachel. Telepon itu pun kemudian berdering lagi, namun kali ini yang menelponnya adalah Noah. Dan setelah merasakan semua yang terjadi padanya, akhirnya Noah menjadi percaya pada omongan Rachel. Di hari ke-6-nya Noah dan Rachel akhirnya berbagi tugas, yang dimana Noah akan pergi ke rumah sakit jiwa tempat Anna Morgan pernah dirawat, sementara Rachel akan pergi ke kediaman Morgan. Perjalanan ke tempat Anna Morgan hanya bisa ditempuh dengan menggunakan kapal, dan Rachel pun pergi sendirian ke sana. Saat di dalam kapal, Rachel melihat seekor kuda di dalam kandang. Ia pun lalu menyapa kuda tersebut, namun kuda itu bertingkah aneh ketika didekati Rachel. Entah apa yang terjadi pada kuda itu, tiba-tiba dia melepaskan talinya dan merobos keluar dari kandang tersebut, seperti yang pernah dibaca oleh Rachel. Kuda itu lalu menenggelamkan dirinya dengan melompat ke dalam air laut. Di sisi lain, Noah pun sekarang sedang berada di rumah sakit jiwa. Dia meminta arsip Anna Morgan kepada petugas, namun karena dia bukan pihak keluarga, para penjaga di sana tidak mengizinkannya. Noah pun memutuskan untuk menerobos masuk ke dalam ruang arsip dan mendapatkan berkas Anna Morgan. Di situ Anna Morgan didiagnosa mengalami halusinasi. Dia juga pernah hamil pada tahun 1965, namun mengalami keguguran pada tahun 1966. Kemudian sisa berkas Anna yang lainnya disimpan di sebuah kaset. Karena tidak menemukan kaset tersebut, Noah lalu memintanya kepada petugas dan dia mengaku sebagai suaminya, yaitu Richard Morgan. Anehnya saat memeriksa tempat penyimpanan arsip, kaset tersebut sudah tidak ada di sana. Di situ hanya tertulis nama peminjam terakhir, yaitu Richard Morgan. Setelah itu Noah memutuskan untuk menyusul Rachel. Dia juga berusaha menghubunginya, namun sepertinya di pulau itu tidak ada jaringan. Di tempat lain, Rachel akhirnya tiba di rumah Anna. Di sini kita mengetahui kalau rumah itu adalah rumah yang sama dengan yang ada di video. Rachel lalu bertemu dengan suaminya, yaitu Richard Morgan. Richard menjelaskan bahwa dia tidak lagi berternak kuda semenjak kudanya mati satu persatu dengan menerobos pagar dan melompat ke laut. Saat di dalam rumah, Rachel juga melihat cermin yang sama seperti cermin di dalam video. Dia pun menanyakan kaset yang ada padanya, karena menurut Rachel itu adalah pesan dari Anna. Tetapi Richard yang sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu, dia malah menyuruh Rachel untuk segera pergi. Rachel lalu bertanya mengenai keberadaan putrinya, namun Morgan berkata bahwa dia tidak pernah punya anak. Dan saat itu Rachel baru menyadari ternyata itu adalah rumah yang sama dengan yang digambar oleh anaknya. Karena penasaran, Rachel pun akhirnya menelpon Aiden dan bertanya kepadanya mengapa Aiden bisa menggambar rumah itu. Kemudian Aiden berkata bahwa ada seseorang yang menyuruhnya, yaitu seorang anak kecil yang juga terdapat di gambar Aiden. Dia berkata bahwa anak itu tidak suka di kandang kuda karena membuatnya terjaga saat malam, dan sekarang dia berada di suatu tempat yang gelap. Rachel kemudian menemui dokter yang bernama Krasnik. Tujuan Rachel datang ke sana adalah untuk mencari tahu lebih dalam mengenai keluarga Morgan dan putri mereka. Dokter itu lalu menjelaskan bahwa dulu pasangan Morgan sangat menginginkan seorang anak.
Namun takdir berkata lain, Anna Morgan malah mengalami keguguran. Kemudian di suatu hari mereka pergi entah kemana, dan saat kembali mereka membawa seseorang anak yang bernama Samara. Mereka berkata bahwa mereka telah mengadopsi Samara, namun mereka tidak pernah menjelaskan diadopsi dari siapa dan dari mana asalnya, dan hidup mereka normal-normal saja bersama Samara. Kemudian pada suatu hari Anna menemui Dr. Krasnik. Anna berkata kalau dia melihat bayangan dan hal-hal yang mengerikan. Namun hal itu hanya terjadi ketika Anna dekat dengan Samara. Menurut Dr. Krasnik, Samara lah penyebab hal tersebut. Saat Samara datang ke pulau itu, penduduk di sana mengalami kesulitan, mulai dari tangkapan ikan yang menurun drastis dan wabah penyakit yang menular. Tetapi ketika Samara menghilang, keadaan di pulau itu kembali pulih seperti sedia kala. Di malam harinya Rachel pun akhirnya datang kembali ke rumah Richard. Karena tidak menemukan seseorang di dalam sana, Rachel lalu masuk dan menemukan akte kelahiran Samara, yang dimana dia juga menemukan sebuah video kaset yang berisi rekaman Samara saat di rumah sakit jiwa. Di video tersebut terlihat saat Samara diinterogasi oleh petugas di sana yang menanyakan bagaimana dia membuat gambar-gambar tersebut. Samara lalu menjawab bahwa dia tidak pernah membuat gambar itu karena itu hanya terlintas di pikirannya, dan kemudian gambar itu terbentuk dengan sendirinya. Samara juga berkata kalau dia ingin bertemu ibunya dan dia sangat menyayangi ibunya, tetapi ayahnya membuangnya dan meninggalkannya di rumah sakit jiwa tersebut. Saat sedang fokus menonton, tiba-tiba Richard sudah ada di belakang Rachel lalu memukulnya. Dia lalu membawa televisi itu dan Rachel pun kemudian mengejarnya sambil berkata Richard lah yang telah membunuh Samara. Richard juga berkata bahwa dia dihantui bayangan Samara serta semua gambar-gambar aneh yang dibuatnya. Merasa sudah tidak tahan lagi, Richard memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Noah yang baru sampai di sana langsung menemui Rachel dan menenangkannya. Rachel juga teringat dengan perkataan Aiden yang menyebutkan bahwa Samara tidak suka di kandang. Merasa kata-kata itu sebuah petunjuk, mereka pun pergi ke kandang kuda. Sesampainya di sana, di atas kandang terdapat sebuah ruangan kecil dan beberapa mainan. Melihat itu, Rachel pun berasumsi bahwa Anna mendadak gila dan suaminya menyalahkan Samara atas kejadian itu lalu menaruh Samara di ruangan tersebut. Setelah masuk ke dalam, Noah lalu menemukan sesuatu di balik dinding, yaitu sebuah gambar pohon yang seperti terbakar. Pohon itu adalah pohon yang sama seperti yang ada di penginapan yang pernah didatangi oleh Rachel. Merasa itu juga sebuah petunjuk, Rachel dan Noah pun bergegas pergi ke penginapan tersebut. Tibalah di hari ke-7 atau hari terakhir masa hidup Rachel. Setibanya mereka di kabin nomor 12, mereka tidak mendapati petunjuk lagi di sana. Rachel yang merasa sudah tidak ada waktu baginya memberikan wejangan kepada Noah untuk meneruskan penyelidikannya agar dia bisa menyelamatkan Aiden. Noah pun kesal karena merasa sudah datang jauh-jauh ke sana namun tidak menemukan apapun. Tetapi di saat mereka menarik kabin telepon, tanpa sengaja dia menjatuhkan vas berisi bola kristal. Bola itu membentuk sebuah panas yang sepertinya menunjukkan jalan kepada mereka. Noah pun lalu membobol lantai kabin itu dan setelah dibuka ternyata itu adalah sebuah sumur tua. Mereka pun mencoba mengukur kedalaman sumur itu dan menjatuhkan sebuah batu. Namun tiba-tiba saja kumpulan serangga keluar dari dalam sumur. Hal itu menyebabkan Rachel terjatuh ke dalam sumur, tetapi untung saja dia masih selamat. Noah lalu pergi mencari sesuatu agar bisa mengeluarkan Rachel dari dalam sumur. Tetapi siapa sangka ternyata di dinding sumur itu penuh dengan bekas cakaran kuku dan bahkan kukunya pun masih ada di sana. Sebelum Rachel naik, tiba-tiba saja batu di atas sumur itu tertutup dengan sendirinya. Saat di dalam sumur, Rachel kemudian diperlihatkan kisah hidupnya Samara, yang dimana ibunya yang bernama Anna sengaja membawa Samara ke tempat ini dan menutup wajahnya sampai dia kehabisan nafas. Dia mendorongnya ke dalam sumur lalu menutup sumur itu. Namun tanpa sepengetahuan Anna, ternyata Samara masih hidup walaupun sudah dilempar ke dalam sumur. Rachel pun kemudian mencari mayat Samara dan tiba-tiba saja jasad Samara malah mengapung mendekati Rachel.
Setelah Noah kembali ke sumur itu, dia mengatakan bahwa matahari sudah terbenam, yang menandakan bahwa waktu Rachel sudah habis. Tetapi anehnya ternyata Rachel masih hidup. Mereka pun kemudian memanggil polisi dan membawa mayat Samara untuk dimakamkan. Rachel masih belum paham mengapa Anna bisa membunuh Samara. Padahal awalnya dia sangat menginginkan anak. Namun setelah dia mendapatkan Samara, dia malah membunuhnya. Samara pun harus berada di sumur itu dalam keadaan hidup. Dia bertahan hidup di dalam sana selama 7 hari, sama seperti waktu yang dia berikan kepada setiap orang yang menonton video kaset itu. Dan film ini pun masih berlanjut dong. Singkat cerita, mereka pun akhirnya kembali ke rumah dan menemui Aiden yang sedang tertidur di lantai. Pagi harinya ketika Aiden bangun, dia melihat ibunya sudah tidur di sebelahnya. Aiden lalu bertanya apa yang terjadi pada Samara. Rachel pun menjawab bahwa Samara sekarang sudah bebas dan dia tidak berada di tempat gelap lagi. Mendengar itu, Aiden pun tiba-tiba bangkit dan berkata, seharusnya Samara tidak pernah dibebaskan dari sana. Ternyata kebaikan hati Rachel malah membawa malapetaka bagi keluarganya, yang dimana dia telah membebaskan iblis yang sebenarnya. Sedangkan di tempat lain ternyata Noah telah diserang oleh Samara dan tewas seketika. Karena merasa khawatir dengan Noah, Rachel kemudian berusaha menghubunginya. Karena tidak diangkat, Rachel pun menyusul Noah ke kantornya. Namun setibanya di sana, Rachel mendapati Noah yang telah mati. Rachel pun akhirnya kembali ke rumahnya dan langsung menghancurkan kaset tersebut. Tetapi ternyata Rachel lupa kalau dia masih punya salinannya. Mungkin di antara kalian ada yang masih bingung dengan film ini dan bertanya-tanya. Pasti pertanyaannya kayak gini, Bang, kenapa ibunya Samara membunuh dan membuangnya? Begini nih, ternyata Samara itu bukanlah manusia biasa, yang dimana dia tidak pernah tidur. Dan tingkah lakunya juga tidak seperti manusia pada umumnya. Dia juga membawa banyak dampak buruk bagi orang-orang di sekitar. Terus, gimana Bang cara membuat video kaset itu? Begini, seperti yang dijelaskan Samara saat dia diinterogasi oleh petugas SRG, dia tidak pernah membuat gambar-gambar itu. Dan itu hanyalah sesuatu yang pernah dilihatnya dan terlintas di pikirannya. Kemudian terbentuk dengan sendirinya. Begitu pula dengan kaset itu. Sebenarnya kaset itu tidak pernah dibuat manusia. Hal itu terbukti saat Noah menyelidikinya. Ia merasa tidak mungkin kaset tersebut ada karena tidak ditemukan sidik jari manusia. Dan itu hanyalah isi pikiran dari Samara. Dan dengan sendirinya terciptalah sebuah kaset tersebut. Makanya jangan pikir yang aneh-aneh, ntar tercipta juga kaset yang aneh-aneh bro. Bang, kenapa Rachel tidak mati? Padahal batas waktunya sudah habis. Mungkin ya. Menurut saya ini ya. Kalau salah ya maklumi aja. Benarnya waktu yang diberikan Samara kepada orang yang menonton video kaset itu adalah waktu agar orang tersebut dapat menyelamatkannya dan mengeluarkan jasadnya dari dalam sumur. Mungkin karena Rachel berhasil memanfaatkan waktu 7 hari tersebut, maka tugas Rachel sudah selesai. Dan sebagai hadiahnya dia berhak untuk hidup. Begitu menurut saya. Film ini sebenarnya berlanjut ke seri keduanya, yaitu The Ring 2005. Dan kalau video ini rame nih, saya akan bahas kelanjutannya. Oke? Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika banyak salah. Matur suwun.